Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini seolah memiliki pola tertentu? Seakan-akan kejadian yang kita alami sudah tertulis jauh sebelum kita lahir. Pertanyaan ini telah menjadi perdebatan besar dalam filsafat, agama, dan bahkan sains. Sejumlah ajaran kuno, seperti Hindu, Buddha, Kabbalah, serta filsafat Yunani kuno menyebutkan bahwa jiwa kita telah memilih jalan hidupnya sebelum memasuki dunia ini. Konsep ini bukan sekadar mitos atau cerita rakyat. Tradisi spiritual dan ajaran kuno tersebut mengajarkan bahwa sebelum lahir, jiwa melakukan semacam perencanaan kehidupan. Proses ini digambarkan sebagai sebuah pertemuan di alam spiritual, di mana jiwa mendiskusikan rencana hidupnya dengan makhluk yang lebih tinggi atau yang disebut pemandu spiritual. Mereka meninjau berbagai kemungkinan kehidupan dan memilih pengalaman yang paling sesuai dengan tujuan perkembangan mereka. Selain itu, beberapa orang yang menjalani regresi hipnosis melaporkan pengalaman serupa, di mana mereka merasakan berada dalam ruang cahaya yang damai, berbicara dengan makhluk-makhluk cahaya, dan memahami alasan di balik tantangan yang mereka pilih untuk dijalani di kehidupan ini. Dalam video ini, kita akan menyelami gagasan ini dengan lebih dalam, dengan menelusuri berbagai perspektif yang mendukungnya. Tidak terlepas, ilmu pengetahuan juga memiliki sudut pandangnya sendiri dalam konteks ini. Bahkan, beberapa penelitian tentang pengalaman mendekati kematian dan regresi hipnosis mengungkap fakta mengejutkan. Pertanyaannya, apakah benar ada kehidupan sebelum kehidupan? Dan jika benar, apakah hidup kita saat ini adalah takdir yang dipilih sebelum lahir? Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, jangan lupa like, share, dan subscribe, serta beri komentar, "Saya siap," sebagai tanda bahwa Anda menyampaikan pesan kepada semesta untuk membuka pintu-pintu baru yang sebelumnya tak terlihat, serta menegaskan diri bahwa Anda siap untuk menerima keberkahan dan keberlimpahan dari alam semesta. Buka mata Anda, lihatlah dunia yang lebih besar dari yang Anda bayangkan. Buka hati Anda, dan biarkan cahaya semesta masuk untuk menerangi jalan kita, karena di balik setiap kabut ada jalan yang menunggu untuk ditemukan. Putar video ini secara berulang, supaya energi dan makna yang terkandung di dalamnya dapat terserap dengan baik. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai. Dalam banyak budaya dan ajaran spiritual, ada keyakinan bahwa jiwa manusia mengalami perjalanan berulang kali melalui reinkarnasi. Dalam proses ini, jiwa belajar, berevolusi, dan mengembangkan pemahamannya tentang kehidupan. Kepercayaan ini telah bertahan selama ribuan tahun dan masih menjadi topik diskusi yang menarik hingga hari ini. Salah satu konsep utama dalam teori ini adalah pre-life planning atau perencanaan sebelum kehidupan. Konsep ini menyatakan bahwa sebelum lahir, jiwa kita telah memilih keluarga, memilih lingkungan, dan bahkan memilih tantangan yang akan dihadapi di dunia. Pilihan ini diyakini sebagai bagian dari perjalanan pembelajaran spiritual yang lebih besar. Namun, apakah konsep ini hanya sekadar kepercayaan, atau ada bukti yang dapat mendukungnya? Sejumlah penelitian ilmiah telah menggali lebih dalam tentang pengalaman prakehidupan melalui metode hipnosis regresif dan studi kasus anak-anak yang mengingat kehidupan sebelumnya. Bab 1. Perspektif spiritual dan filosofis. Dalam ajaran Hindu dan Buddha, konsep karma dan samsara menjelaskan bahwa kehidupan saat ini adalah hasil dari tindakan di kehidupan sebelumnya, di mana jiwa bereinkarnasi dengan membawa bekal pengalaman dan tugas yang belum terselesaikan. Dalam tradisi ini, kehidupan yang kita jalani saat ini bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari hukum sebab akibat yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa aliran esoteris barat juga memiliki pandangan serupa. Misalnya, teori soul contract atau kontrak jiwa menyatakan bahwa sebelum lahir, jiwa kita telah menyetujui tantangan tertentu untuk pertumbuhan spiritual. Pandangan ini mengajarkan bahwa kesulitan dalam hidup memiliki makna yang lebih dalam, bukan sekadar penderitaan atau rasa sakit, tetapi memiliki tujuan tertentu. Dalam perspektif ini, setiap jiwa memiliki misi unik yang harus diselesaikan selama hidupnya. Beberapa orang mungkin memilih jalan yang penuh tantangan, sementara yang lain memilih kehidupan yang lebih damai,
untuk mengeksplorasi aspek lain dari eksistensi. Semua ini dianggap sebagai bagian dari perjalanan evolusi jiwa. Selain itu, beberapa ajaran mistik menyatakan bahwa sebelum lahir, jiwa bertemu dengan pemandu spiritual atau entitas yang lebih tinggi untuk membahas kehidupan yang akan datang. Dalam sesi ini, jiwa diberikan wawasan tentang pelajaran yang akan dipelajari dan orang-orang yang akan ditemui di dunia. Konsep ini juga berkaitan dengan gagasan tentang kelompok jiwa, yaitu sekelompok roh yang bereinkarnasi bersama untuk mendukung satu sama lain dalam perjalanan mereka. Dalam kehidupan yang berbeda, mereka mungkin bisa menjadi keluarga, sahabat, atau bahkan musuh yang membantu pertumbuhan spiritualnya. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa perencanaan sebelum lahir bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak. Jiwa mungkin memiliki peta jalan, tetapi perjalanan itu sendiri masih bisa berubah berdasarkan pilihan bebas dan pengalaman yang diperoleh selama hidup. Di sisi lain, beberapa individu yang menjalani regresi hipnosis melaporkan pengalaman yang mirip. Mereka merasa berada dalam ruang yang penuh cahaya sebelum lahir, berbicara dengan makhluk-makhluk cahaya yang membimbing mereka untuk memahami pelajaran kehidupan. Beberapa teori modern menghubungkan gagasan ini dengan fenomena kesadaran kuantum, di mana para ilmuwan mulai meneliti berbagai kemungkinan bahwa kesadaran manusia tidak hanya terbatas pada otak, tetapi merupakan bagian dari medan energi yang lebih besar, yang ada sebelum dan sesudah kehidupan fisik. Terlepas dari berbagai teori ini, satu hal yang menarik adalah bahwa banyak individu yang mengalami pengalaman prakehidupan melaporkan adanya rasa damai, kebijaksanaan, dan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Ini memberikan wawasan baru tentang makna kehidupan dan bagaimana kita dapat menjalani hidup dengan lebih sadar dan bermakna. Bab 2. Fakta ilmiah dan penelitian. Dalam dunia sains, ada beberapa studi menarik yang meneliti fenomena ini. Dr. Ian Stephenson, seorang psikiater dari Universitas Virginia, melakukan penelitian terhadap ribuan anak yang mengklaim memiliki ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Banyak dari mereka memberikan detail yang akurat tentang orang, tempat, dan kejadian yang seharusnya tidak mereka ketahui. Metode hipnosis regresif telah lama digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman sebelum lahir. Dalam sesi hipnosis ini, beberapa individu melaporkan pengalaman untuk memilih kehidupan mereka, termasuk keluarga dan tantangan yang akan mereka hadapi. Meskipun belum diterima secara luas dalam sains konvensional, fenomena ini tetap menarik perhatian banyak peneliti. Beberapa individu yang mengalami regresi hipnosis menceritakan bahwa sebelum lahir, mereka merasa berada dalam ruang transendental, dikelilingi oleh cahaya dan makhluk spiritual yang membimbing mereka. Mereka mengaku diberikan kesempatan untuk melihat beberapa skenario kehidupan dan memilih yang paling sesuai dengan tujuan spiritual mereka. Ada juga laporan tentang kontrak jiwa, di mana individu merasa telah membuat kesepakatan sebelum lahir dengan jiwa-jiwa lain yang akan berperan dalam kehidupan mereka. Hubungan ini bisa berupa keluarga, sahabat, atau bahkan musuh yang memberikan pelajaran penting dalam perjalanan hidup mereka. Dalam beberapa kasus, anak-anak yang menjalani hipnosis regresif mengungkapkan informasi yang kemudian terbukti benar dalam catatan sejarah atau fakta keluarga. Fenomena ini memunculkan pertanyaan apakah ingatan tersebut benar-benar berasal dari kehidupan sebelumnya, atau hanya hasil dari alam bawah sadar. Beberapa peneliti saat ini mencoba menjelaskan fenomena ini dari sudut pandang psikologi dan neuroscience. Mereka berpendapat bahwa pengalaman prakehidupan yang diungkapkan dalam hipnosis regresif mungkin berasal dari kombinasi imajinasi, ingatan kolektif, atau pengaruh budaya yang telah tertanam dalam pikiran individu. Namun, ada juga pendapat bahwa kesadaran manusia tidak hanya terbatas pada pengalaman fisik, tetapi merupakan bagian dari jaringan kesadaran universal yang melampaui batas ruang dan waktu. Hal ini berhubungan dengan teori tentang kesadaran non-lokal yang mulai mendapat perhatian dalam fisika kuantum. Ada juga penelitian lain yang dilakukan terhadap individu dengan pengalaman hampir mati, atau disebut near-death experience, yang juga mengungkapkan kesamaan dalam narasi mereka. Banyak yang melaporkan bahwa mereka bertemu dengan entitas cahaya,
merasakan kehangatan dan cinta yang luar biasa, serta mendapatkan wawasan mendalam tentang kehidupan mereka. Terlepas dari berbagai sudut pandang yang ada, fenomena ini terus menjadi subjek eksplorasi yang menarik. Apakah pengalaman-pengalaman ini merupakan bukti adanya kehidupan sebelum lahir, atau sekadar ilusi yang diciptakan oleh pikiran manusia? Pertanyaan ini masih menjadi misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan. Bab 3. Apakah kita benar-benar memilih takdir kita? Jika jiwa benar-benar memilih jalannya sebelum lahir, mengapa banyak orang merasa hidupnya tidak sesuai harapan? Salah satu jawaban yang memberikan penjelasan terhadap pertanyaan tersebut adalah bahwa jiwa memilih tantangan bukan karena mudah, tetapi karena akan memberikan pembelajaran yang paling berharga. Seperti seorang siswa yang memilih mata pelajaran yang sulit untuk berkembang, jiwa juga memilih kehidupan yang penuh tantangan untuk pertumbuhan spiritualnya. Namun, apakah ini berarti takdir kita sudah mutlak? Tidak juga. Beberapa kepercayaan menyatakan bahwa meskipun ada rencana awal, manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih dan mengubah jalan hidupnya. Kehendak bebas tetap memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Konsep ini sering diilustrasikan sebagai perjalanan di atas sungai, di mana meskipun aliran utama sungai telah ditentukan, kita masih dapat memilih bagaimana cara kita mengarunginya. Apakah dengan tenang mengikuti arus atau berusaha mendayung ke arah yang berbeda? Dalam kehidupan sehari-hari, keputusan kecil maupun besar yang kita buat mempengaruhi arah perjalanan kita. Apakah kita memilih untuk menghadapi tantangan dengan keberanian atau menyerah? Setiap pilihan menciptakan konsekuensi yang membentuk pengalaman kita. Beberapa ajaran spiritual menyatakan bahwa meskipun kita memiliki kebebasan, selalu ada tanda-tanda yang membimbing kita ke jalur yang telah direncanakan. Kebetulan-kebetulan yang tampaknya tidak disengaja, intuisi yang kuat, atau perasaan deja vu, sering dianggap sebagai petunjuk dari alam semesta. Ilmu pengetahuan modern juga mempertimbangkan konsep kehendak bebas ini, melalui studi tentang kesadaran dan pengambilan keputusan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun otak kita memproses keputusan sebelum kita menyadarinya, kita masih memiliki kendali untuk mengubah pilihan di detik terakhir. Fenomena ini menunjukkan bahwa hidup bukanlah sekadar mengikuti skenario yang sudah ditulis atau yang dipilih sebelum ke dunia, tetapi lebih seperti permainan interaktif di mana kita memiliki kebebasan untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika kita benar-benar memiliki kebebasan dalam menentukan hidup, maka penting bagi kita untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh. Setiap pilihan, sekecil apapun, bisa menjadi batu loncatan menuju masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, apakah hidup ini sudah ditentukan sejak awal atau terus berkembang berdasarkan pilihan kita? Mungkin jawabannya bukan hitam dan putih, melainkan kombinasi dari keduanya, yakni ada kekuatan dan rencana besar yang tetap memberi ruang bagi kebebasan kita untuk memilih jalan yang akan kita tempuh. Penutup. Misteri kehidupan sebelum lahir masih menjadi teka-teki besar yang belum sepenuhnya terpecahkan. Baik dari sudut pandang spiritual maupun ilmiah, ada banyak teori yang mencoba menjelaskan apakah jiwa kita telah memilih jalannya sendiri sebelum lahir. Bagi sebagian orang, keyakinan ini memberikan makna yang lebih dalam terhadap pengalaman hidup mereka. Bagi yang lain, ini hanyalah teori yang menarik untuk dipelajari. Namun satu hal yang pasti, pemahaman kita tentang kehidupan dan eksistensi terus berkembang seiring dengan penelitian dan eksplorasi spiritual yang terus dilakukan. Jadi, apakah Anda percaya bahwa jiwa Anda telah memilih takdirnya sebelum lahir? Ataukah hidup ini sepenuhnya berada di dalam kendali kita? Misteri ini masih terbuka untuk kita jelajahi bersama. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Salam, selamatlah alam semesta beserta isinya.